Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari dengan NIM 877659389. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas tutorial online 1 dengan mata kuliah Pancasila yang bertema tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus saya pada sejarah lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pada akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur Raya. Menghadapi situasi yang kritis itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jambi Kosakai atau biasa disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tujuan dibentuknya BPUPK untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada sidang BPUPK, ada 3 tokoh yang mengumumkan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Ketiga tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Sidang pertama BPUPK dilakukan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tepatnya di Gedung Chue Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta. Pertama, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka di hadapan anggota sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia Merdeka sebagai berikut. Pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan pemikirannya di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Adapun isi dari usulan dasar negara yang disampaikan Mr. Supomo: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; serta keadilan sosial. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk fundamental, filsafat, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno bernama Pancasila. Isi dari rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasional dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPK, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil kerja dari Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjuti menyempurnakan persiapan negara Indonesia Merdeka. PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dengan demikian, maka rumusan Pancasila yang resmi dan sah sebagai dasar dan ideologi negara adalah rumusan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai generasi muda, saya belajar Pancasila bukan hanya tentang simbol, melainkan hasil dari semangat perjuangan dan kebersamaan para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan alasan untuk berpecah belah, melainkan untuk mencari jalan tengah demi persatuan.